Halo teman-teman, apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Hari ini kita akan membahas tema baru tentang mengupayakan perdamaian dan persatuan bangsa. Sebelum memulai pembelajaran kita, saya ingatkan supaya kita untuk menjaga kesehatan kita, menjaga pola hidup sehat kita, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, jangan lupa untuk berolahraga, kalau pergi memakai masker, membawa hand sanitizer, ya, menjaga jarak sosial, supaya kita sungguh-sungguh menjaga kesehatan kita dan kita juga bisa menjaga kesehatan orang lain. Nah, teman-teman, sebelum mulai pembelajaran kita, saya ingatkan yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe dulu ya. Kita akan siapkan hati, kita akan berdoa sebelum mulai pembelajaran kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat-Mu bagi negeri kami yang kaya akan suku, agama, dan budaya. Semoga bangsa yang penuh keanekaragaman ini hidup bersatu padu, saling menghargai satu dengan yang lain, sehingga terciptalah perdamaian sejati di antara kami. Semoga melalui firman-Mu yang kami dengar pada kegiatan pembelajaran hari ini, kami dapat menjadi pembawa damai bagi bangsa dan negara kami tercinta ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita sudah mengawali pembelajaran kita hari ini. Untuk mengawali pembelajaran, ada pertanyaan yang mungkin bisa kita ajukan. Karena tema kita soal perdamaian dan kesatuan, maka pertanyaannya, apa itu perdamaian dan apa itu persatuan? Nah, teman-teman, kalau kita ditanya seperti ini, ya mungkin pasti kita akan bisa jawab ya. Yang pertama, ya perdamaian itu berasal dari kata damai. Ya, damai itu berarti tidak ada perpecahan, tidak ada kerusuhan, aman, keadaan tidak bermusuhan, rukun. Nah, itu damai. Tapi kalau perdamaian itu apa sih? Perdamaian itu penghentian permusuhan atau perselisihan dan sebagainya. Yaitu atau perihal damai atau berdamai. Itu perdamaian. Kemudian yang kedua, persatuan. Persatuan itu apa sih? Gabungan atau ikatan, kumpulan, dan lain sebagainya. Beberapa bagian yang sudah bersatu. Nah, ini tentu mencerminkan kondisi bangsa Indonesia, ya. Jadi kalau perdamaian ya berarti tidak ada permusuhan, ya, atau penghentian konflik, atau penghentian perselisihan. Kalau persatuan itu gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu. Nah, maka kalau kita lihat bangsa Indonesia, ya, eh, terdiri dari berbagai macam suku, agama, budaya. Nah, ini merupakan posisi atau kondisi yang rawan konflik atau rawan perpecahan atau rawan perselisihan. Maka, apakah ada perselisihan atau konflik atau situasi yang tidak damai di Indonesia ini? Ada? Tentu ada ya, karena keberagaman itu merupakan nanti konsekuensinya ya harus ada itu. Nah, bagaimana caranya untuk membina supaya terjadi perdamaian dan persatuan. Nah, di masa Orde Baru ya konflik di Indonesia terjadi lebih bersifat vertikal yaitu antara pemerintah dengan rakyat. Contohnya saja misalnya ada konflik antara Tentara Nasional Indonesia dengan para pendukung Gerakan Aceh Merdeka atau GAM di Aceh sana ya. Kemudian TNI dengan OPM atau Organisasi Papua Merdeka di Papua dan juga ada juga di Timor Leste ya. Ini pada masa Orde Baru. Tapi sekarang pada masa era reformasi, konflik itu bersifat horizontal atau konflik antar etnis dan agama, bahkan konflik antar kampung. Ya, misalnya kasus kerusuhan di Sampit ya antara suku Dayak dan suku Madura atau kerusuhan Ambon ya yang mengatasnamakan Islam dan Kristen. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain ya yang kita dengar di televisi ya perang antar kampung gitu ya. Jadi teman-teman, sebetulnya apa sih penyebab konflik itu? Ya, konflik horizontal adalah konflik antar kelompok masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti ideologi politik, ekonomi, dan faktor primordial. Nah, ini yang menyebabkan. Kemudian kalau konflik vertikal, ya maksudnya adalah konflik antara pemerintah dan penguasa
dengan warganya atau warga masyarakat. Nah, beberapa contoh konflik horizontal ya yang pernah terjadi di Indonesia misalnya tadi seperti saya contohkan tadi sebagian ya konflik antar kampung, desa, wilayah ya karena isu etnis tertentu ya, isu aliran kepercayaan misalnya, isu ekonomi ya seperti rebutan lahan ekonomi, pertanian, perikanan, pertambangan. Terus kemudian juga ada isu solidaritas ya, supporter apa namanya olahraga yang ya kemudian membela satu tim kemudian misalnya kalah dan itu terjadi sebuah kerusuhan. Atau misalnya isu ideologi dan isu sosial lainnya, yang misalkan tawuran antara anak sekolah dan misalkan antar geng atau kelompok. Nah, contoh peristiwa vertikal yang terjadi konflik vertikal ya misalnya ya, konflik ideologi misalnya untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI ya yang terjadi di Timor Leste ya itu sudah terjadi. Ya, dulu provinsi terakhir Indonesia ya Timur Timur sekarang menjadi negara tersendiri yaitu Timor Leste. Konflik yang dipicu oleh perlakuan tidak adil dari pemerintah berkaitan dengan pembagian hasil pengolahan sumber daya alam misalnya, atau kebijakan ekonomi yang dinilai merugikan kelompok tertentu misalnya, atau dampak pemekaran wilayah, dampak kebijakan yang dinilai diskriminatif. Nah, ini contoh-contoh konflik vertikal ya antara pemerintah dengan rakyatnya. Nah, konflik massal tidak akan terjadi secara semerta-merta ya atau terjadi secara tiba-tiba, tetapi selalu diwarnai dengan adanya potensi yang mengendap di dalam masyarakat yang kemudian dapat dikembangkan memanas, kemudian menjadi ketegangan dan akhirnya memuncak pecah terjadilah konflik fisik akibat ada faktor pemicu konflik. Seperti kasus sekarang ini ya misalkan pemerintah DPR sedang membahas tentang atau meresmikan tentang RUU tentang Omnibus Law ya terjadi demonstrasi di sana sini ya yang saya dengar di berita juga kita juga bisa amati bahwa itu ya tidak murni demonstrasi tapi ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan politik ya tadi perbedaan ideologi dan sebagainya. Nah, itulah contoh-contoh yang konflik-konflik yang terjadi baik yang horizontal maupun yang vertikal. Oleh karena itu dalam rangka untuk menanggulangi konflik yang perlu diwaspadai bukan hanya faktor-faktor yang dapat memicu konflik, namun juga yang tidak kalah pentingnya adalah faktor yang dapat menjadi potensi atau sumber timbulnya konflik. Kenapa konflik itu mesti terjadi? Nah, kalau kita ditanya seperti kenapa sih konflik itu mesti terjadi, maka hal itu tidak perlu terjadi. Konflik tidak perlu terjadi sebetulnya apabila masyarakat menjunjung nilai persaudaraan sesuai yang diajarkan oleh setiap agama dan budaya di Indonesia. Kalau kita menjunjung nilai-nilai itu, nilai-nilai persaudaraan, maka konflik itu tidak perlu terjadi. Kemudian, hal konflik itu tidak perlu terjadi ketika semua umat beragama dapat hidup berdampingan dengan semangat toleransi yang tinggi. Tentu akan menghasilkan kehidupan yang indah, saling memberdayakan dan saling menghormati dalam kehidupan yang demokratis. Nah, teman-teman, kemudian bagaimana cara mengupayakan perdamaian dan kesatuan bangsa itu? Nah, kata kunci dalam mengolah konflik atau konflik manajemen adalah bagaimana kita hidup berdampingan dalam beraneka ragam, tetapi tetap memiliki semangat persatuan dalam negara atau dalam kerangka NKRI. Ya, pegang teguh semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan negara kita dalam menghadapi konflik dan tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan, musyawarah mufakat dalam membentuk komunikasi dialogis serta menjauhkan diri dari fanatisme sempit dan kekerasan. Ini kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kita perlu memiliki konsensus ya atau kesepakatan untuk menyelesaikan dalam koridor persatuan bangsa. Semua persoalan yang terjadi harus ditempatkan pada koridor persatuan bangsa. Nah, kita juga harus menjadikan Pancasila yang kita telah sepakati sebagai dasar negara dan way of life harus kita jadikan alat pemersatu bangsa kita. Ya, bahwa Pancasila menjadi ideologi, Pancasila menjadi way of life, kita harus betul-betul junjung tinggi ini. Kemudian ya,
menurut M. Dawan Raharjo yang menyatakan bahwa konsep NKRI hanya dapat dipertahankan kalau kita tetap berpegang teguh pada semangat Bhinneka Tunggal Ika, sehingga kemajemukan masyarakat Indonesia bukan merupakan ancaman, melainkan justru merupakan kekuatan dan sumber dinamika. Nah, maka kita sangat beruntung sekali bahwa leluhur kita memiliki konsep Bhinneka Tunggal Ika ini. Ya, kemudian merumuskan Pancasila sebagai dasar negara kita yang akan menjadi sumber pemersatu dan sumber perdamaian. Nah, teman-teman, kemudian apa yang diajarkan di kitab suci? Nah, Perjanjian Lama dalam kitab 1 Raja-Raja juga di situ akan kita temukan bagaimana perdamaian dan kesatuan itu diajarkan dalam kitab Mazmur, dalam kitab Pengkhotbah, dalam kitab Bilangan, Amos, ya, kitab Yesaya, kemudian kitab Hosea, dan di dalam Perjanjian Baru ada di Injil Yohanes dan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, nanti teman-teman bisa lihat, bisa baca ini ya. Kita tidak akan baca semuanya, nanti kita akan pilih salah satu atau salah duanya, nanti akan kita baca untuk referensi kita. Nah, dalam kitab Perjanjian Lama antara lain mengajarkan tentang pengharapan untuk terwujudnya satu dunia yang di dalamnya serigala dapat hidup berdampingan dengan domba-domba. Bangsa-bangsa hidup dalam perdamaian dan orang-orang miskin dan tertindas memperoleh keadilan. Ini dimuat dalam kitab Nabi Yesaya bab 11 ayat 1 sampai dengan 9. Nanti kita akan lihat ini. Kemudian sementara dalam Perjanjian Baru perdamaian sebagai wujud dari kasih Allah kepada manusia. Allah tidak butuh perdamaian dari manusia, tetapi Ia mengambil prakarsa bagi perdamaian tersebut. Perdamaian mengungkapkan kasih Allah kepada manusia yang mana merupakan kerja kasih Allah. Menunjukkan kasih Bapa kepada anak-anaknya. Sehingga Paulus menyatakan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Ini diungkapkan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, teman-teman, apa yang diajarkan gereja? Nah, gereja dalam merumuskan itu dalam dokumen gereja Gaudium et Spes, ya, berdasarkan ajaran kitab suci, gereja berupaya mewujudkan dalam persatuan di mana semua orang diajak untuk bersama-sama menciptakan perdamaian dan persatuan sebagai anak-anak Allah. Dalam kegiatan pembelajaran ini, ya, diharapkan kita semua nanti betul-betul mampu untuk memahami dan menghayati, ya, ikut membangun perdamaian dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga, sebagai bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, kita akan lihat satu persatu. Ini yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya bab 11 ayat 1 sampai dengan 9. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Allah. Ya, kesenangan ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi Ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan orang menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataan seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya Ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh
gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Nah, teman-teman, itulah pesan ya yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Pesan damai dan persatuan dalam perjanjian lama. Meskipun hubungan manusia dengan Tuhan telah rusak, akan tetapi Allah masih menyediakan jalan bagi umatnya yang telah jatuh ke dalam dosa. Nah, jalan masuk perdamaian dalam perjanjian lama diperoleh dengan penyerahan kurban-kurban seperti penyerahan lembu tambun. Ya, inilah jalan yang ditentukan oleh Allah bagi manusia memperoleh perdamaian untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Kemudian Allah tetap menyediakan dan memberi kesempatan kepada manusia untuk berupaya menciptakan perdamaian di tengah kehidupan manusia. Manusia diberi jalan untuk berdamai kepada setiap manusia. Manusia diberi jalan untuk berdamai kepada Allah dan kemudian kepada sesama manusia. Praktik yang pada umumnya dilakukan adalah dalam upacara keagamaan, sosial, dan juga dalam pengharapan akan dunia yang damai. Di dalamnya, serigala dapat hidup berdampingan dengan domba-domba dan bangsa-bangsa hidup dalam perdamaian. Dan orang-orang miskin dan tertindas akan memperoleh keadilan. Nah, inilah gambaran perdamaian dan persatuan yang digambarkan oleh Nabi Yesaya dalam perjanjian lama. Kemudian bagaimana dengan perjanjian baru? Kita akan baca dari Injil Matius ya bab 5 ayat 6 dilanjutkan ayat 21 sampai dengan 25. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah dengan saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, ia harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di dalam mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerang engkau menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu akan menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Nah, pesan damai dan persatuan dalam perjanjian baru jelas ya bahwa Yesus adalah tokoh sempurna dalam perdamaian. Demi untuk perdamaian dan persatuan hidup manusia, Yesus melalui jalan sengsara, wafat dan kebangkitannya memperdamaikan dunia dengan Allah. Yesus bersabda, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Perdamaian adalah sebagai wujud dari kasih Allah kepada manusia. Allah selalu berinisiatif bagi perdamaian. Perdamaian mengungkapkan kasih Allah kepada manusia, yaitu kasih Bapa kepada anaknya. Paulus menegaskan, aku menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, gagasan dasar perdamaian mencakup arti bahwa dua pihak yang sekarang telah didamaikan. Jalan perdamaian senantiasa bersifat menyingkirkan penyebab timbulnya permusuhan. Kasih Allah tidak berubah kepada manusia, kendati apapun yang diperbuat manusia. Ya, pekerjaan Kristus yang mendamaikan berakar dalam kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Nah, dalam perjanjian baru sendiri, Allah lah yang memprakarsai adanya perdamaian antara Dia dan manusia, dan yang merupakan wujud kasih-Nya itu. Perdamaian yang di dalamnya kasih yang telah dinyatakan Allah kepada manusia menuntut agar manusia juga saling mengasihi sebagai sesama. Nah, teman-teman terkasih, itu yang diajarkan kitab suci. Kemudian gereja merumuskannya dalam Gaudium et Spes artikel 1 dan artikel ke-70
Dalam artikel 1, dalam Gadun Advent mengatakan, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia dewasa ini, terutama yang miskin dan terlantar, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan murid-murid Kristus pula. Artinya bahwa gereja tampil di dunia ini, ya, dan masyarakat sebagai tanda dan sarana keselamatan. Gereja hadir sebagai sakramen keselamatan bagi dunia dan masyarakat. Ini jelas ya, mengungkapkan bagaimana gereja ikut terlibat, gereja sebagai tanda keselamatan. Nah, teman-teman, juga dalam artikel ke-78 dikatakan demikian juga ya. Damai di dunia yang lahir dari cinta kasih terhadap sesama merupakan cermin dari buah damai Kristus yang berasal dari Bapa sendiri. Nah, jelas bahwa di sini gereja ingin mengungkapkan kembali apa yang dikatakan, apa yang dituliskan dalam kitab suci, bahwa sumber perdamaian adalah kasih Allah sendiri. Nah, teman-teman terkasih, untuk mengakhiri pembelajaran kita akhiri dengan doa. Kita sudah terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Semoga ini betul-betul menjadi pemahaman konsep tentang perdamaian dan persatuan kita sebagai bangsa Indonesia yang dilandasi ya oleh semangat leluhur kita Bhinneka Tunggal Ika dan dasar negara kita Pancasila, dan juga bersumber dari kitab suci dan ajaran gereja yang tercermin dalam dokumen Gereja Lumen Gentium artikel 1 dan artikel 78. Semoga pembelajaran hari ini sungguh membantu kita dalam pemahaman ini. Kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas karya-Mu, atas berkat-Mu bagi negeri kami yang kaya dengan penduduknya dari berbagai ragam suku, agama, dan budaya. Kami mohon berkat-Mu bagi semua yang mendiami tanah air ini. Semoga kami semua berusaha memelihara dan menunjukkan bangsa ini dengan semangat persatuan dan kebersamaan. Bebaskanlah tanah air kami dari bahaya, bencana alam, kelaparan, perang, dan wabah penyakit, terutama wabah virus corona, supaya cepat berlalu. Semoga kami semua tekun membangun tanah air kami demi kemakmuran dan keselamatan kesejahteraan seluruh bangsa. Bantulah kami mewujudkan tanah air yang adil, makmur, aman, damai, dan sejahtera. Sehingga tanah air yang kami diami di dunia ini selalu mengingatkan kami akan tanah air surgawi, tempat kami akan berbahagia abadi bersama Dikau. Semua doa ini kami unjukkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, kita di ujung pembelajaran kita hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, saya mempunyai beberapa pertanyaan ya yang berupa evaluasi dari pembelajaran kita. Yang pertama, jelaskan arti kata perdamaian dan persatuan. Gampang sekali ya. Tuliskan contoh-contoh konflik horizontal dan vertikal yang ada atau yang pernah terjadi di Indonesia. Kemudian sebagai warga negara Indonesia, apa yang harus dilakukan untuk membina atau membangun perdamaian dan kesatuan bangsa. Kemudian yang keempat, apa yang diajarkan kitab suci dalam perjanjian lama dan perjanjian baru mengenai perdamaian dan kesatuan. Kemudian yang terakhir, tuliskan ajaran gereja Katolik yang tertuang dalam dokumen gereja mengenai perdamaian dan kesatuan. Nah, silakan kerjakan ini ya, 5 pertanyaan ini sebagai evaluasi dan untuk menguji pemahaman kita. Semoga pembelajaran hari ini sekali lagi membantu kita untuk berproses sebagai generasi penerus bangsa dalam menciptakan perdamaian dan persatuan bangsa kita. Oke, sebagai akhir penutup, yang belum subscribe silakan subscribe dulu supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran berikutnya. Dan jangan lupa kita tetap jaga kesehatan kita hidup sehat, pola hidup sehat kita harus kita jaga supaya kita mempunyai daya imun yang kuat juga. Oke, teman-teman, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye, God bless you.